Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Bengkulu. Perkenalkan, saya Kadarsi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Bengkulu, program studi pendidikan matematika. Saya sebagai pengajar di SMA Negeri 9 Bengkulu Utara mengajar mata pelajaran matematika kelas 11 dan kelas 12. Pada kesempatan kali ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran pada mata pelajaran matematika di kelas 11 MIPA 1 pada materi barisan dan deret aritmetika. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Semoga sehat semuanya dan kita masih bisa belajar seperti biasanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat di sekitar kalian apakah masih ada sampah. Sudah rapi, bersih, diracik, nggak ada ya? Tidak ada. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, apa keterangannya? Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, sehingga besok bisa kembali masuk sekolah. Ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silahkan dipimpin. Lagunya kemarin apa? Biasanya Garuda Pancasila ya. Oke, silahkan salah satu memimpin. Berdiri ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmetika ya. Nah, masih ingatkah kalian dengan pola bilangan? Ya. Nah, kalau di sini pola bilangan ya, yang pertama ini kan ada pola bilangan 2, 4, 6, 8. Itu dinamakan pola bilangan 6
gitu ya, karena semuanya bilangan itu adalah merupakan bilangan ganjil. Oke, selanjutnya, nah di sana jika ada tumpukan jeruk ini kan ada jeruk setumpuk gitu ya. Nah itu seandainya akan disusun menjadi beberapa tumpuk ya. Misalnya tumpukan yang pertama ini ada dua jeruk. Tumpukan yang kedua ada 4 jeruk. Tumpukan yang ketiga ada 6. Keempat ada 8 dan seterusnya. Nah kira-kira dari tumpukan pertama ke tumpukan kedua itu selisihnya berapa? 2. Dari 2 tumpukan kedua ke tumpukan ketiga selisihnya 2. Jadi apakah kalian masih ingat yang 2 ini apa? Dinamakan iya selisih atau beda. Bedanya berapa? 2. Terus selanjutnya tumpukan pertama ini ada 2 jeruk itu dinamakan apa? Suku 1 atau suku iya suku pertama. Ingat ya. Selanjutnya nah manfaat kita pelajaran kita hari ini ya itu terlihat di gambar 1. Gambar 1 di sana kan ada sebuah gedung bioskop ya. Itu terdiri banyak kursi. Nah, biasanya di kursi paling depan itu yang paling sedikit biasanya ya. Misalnya kursi paling depannya itu ada 10 kursi gitu. Kursi berikutnya ditambah 5 berarti menjadi 15 kursi. Kursi berikutnya lagi tambah 5 lagi misalnya jadi 20 kursi. Dan ternyata misalnya misal satu gedung ini terdiri atas 10 baris. Nah, kira-kira kalau kalian suruh menghitung banyaknya kursi itu gimana? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menghitung satu persatu? Iya tidak? Tidak. Kalau sudah belajar barisan dan deret aritmetika. Kalau belum mungkin bisa jadi kalian menghitung satu persatu ya. Tetapi kalau sudah belajar kita sudah tahu yang baris pertama itu dinamakan suku pertama atau A. Selisihnya yang tetap dinamakan beda. Jadi misalnya semuanya kursi berarti S N jumlah suku ke N seperti itu ya. Selanjutnya motivasi kita hari ini ya, sesulit apapun pelajaran jangan pernah meragukan potensimu sendiri. Artinya masing-masing kalian itu mempunyai potensi yang luar biasa ya, jangan meragukan potensinya. Dan yang kedua, setiap perjuangan pasti ada hasilnya ya. Gagal memberi pelajaran dan kalau sukses memberikan ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama setelah mengikuti kegiatan pembelajaran maka diharapkan peserta didik dapat itu ya, yang pertama menemukan rumus umum nilai suku ke N barisan aritmetika dengan benar ya. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmetika dengan benar. Jadi ada 5 kompetensi yang harus kalian kuasai ya. Untuk pembelajaran kita hari ini ya, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kalian tahu problem? Ya, masalah ya. Artinya kita belajar ini yang pertama adalah disuguhkan dulu permasalahan. Nah, bagaimana nanti cara penyelesaiannya ya, begitu. Dengan tahapan yang pertama adalah orientasi terhadap masalah itu pasti. Yang kedua, diorganisasikan peserta didik, artinya kalian nanti ke kelompok masing-masing ya. Yang berikutnya, yang ketiga, nah itu guru membimbing kalian dalam kelompok ya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan data. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Nah, dalam pembelajaran kali ini ya, teknik penilaian artinya Ibu akan mengambil penilaian pada kalian semuanya. Yang pertama itu ada penilaian sikap ya. Nah, untuk menilai sikap itu Ibu gunakan, Ibu akan observasi atau pengamatan selama pembelajaran ya, keaktifan kalian seperti apa, bagaimana kalian mengemukakan pendapat, menanggapi dan sebagainya ya. Itu
Itu ada di lembar observasi. Selanjutnya yang kedua, pengetahuan ya. Pengetahuan itu pre-test dan post-test. Dan yang ketiga, keterampilan itu tertulis dan unjuk kerja ya. Unjuk kerja itu di dalam kalian mengerjakan LKPD nanti. Selanjutnya kita akan pre-test terlebih dahulu ya. Jadi silakan disiapkan kertasnya untuk coret-coretannya dan membuka link pre-test yang ada di depan. Sudah cukup ya? Waktunya cukup, silakan kumpulkan. Coret-coretannya disimpan saja. Simpan saja coretannya. Di aplikasinya sudah dikumpulkan? Sudah ya? Oke. Nah. Sebelum kita memulai diskusi kelompok, terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya. Oke, siap? Kita mulai dengan tepuk tangan dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, oh iya 2 ya. Tepuk 3, ya bagus. Kalau ibu bilang semut, kalian jawabnya kecil. Kalau ibu bilang gajah, kalian jawabnya iya besar gitu ya. Jadi nanti ibu tunjuk semut, nah jawabnya gimana? Kecil ya. Gajah jawabnya gimana? Besar gitu ya. Oke, baiklah. Kita mulai. Gajah, 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 semut. Gimana lagi? Semut, 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 gajah, semut. Kecil. Kecil, bagus. Terus berikutnya gajah, 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 semut, semut. Semut kecil ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Di LKPD itu ada permasalahan. Ari dan Beta bermain korek api dengan cara menyusun batang korek api membentuk beberapa buah kotak yang tersusun seperti gambar di samping ya, gambarnya ya. Susunan pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Bantulah Ani dan Beta dalam menyusun korek api pada susunan ke-10. Nah, ini udah susunan keberapa? Keempat. Nah, kira-kira sampai susunan ke-10. Nah, itu berapa korek api yang dibutuhkan? Itu ya, itu permasalahan yang pertama. Selanjutnya, permasalahan yang kedua, pengusaha mebel Mega Furnitur memperoleh pesanan untuk memasang kursi pada suatu gedung pertemuan. Lihat ini ya gambarnya ya. Pemilik gedung meminta untuk menyusun kursi tersebut dengan susunan kursi paling depan berisi 20 kursi. Jumlah kursi pada baris di belakangnya selalu bertambah 4 kursi lebih banyak dari susunan kursi di depannya. Nah, ruangan tersebut hanya mampu menampung kursi sebanyak 12 baris. Selanjutnya, berapakah banyaknya kursi yang harus disediakan oleh Mega Furnitur ya? Artinya berapa, ada berapa kursi yang harus disediakan untuk mengisi ruangan tersebut? Ya, silakan bertanya Tias. Apakah setiap bilangan yang berpola merupakan baris aritmetika? Oh ya, nah ada teman kalian bertanya, apakah setiap bilangan yang berpola ya itu merupakan barisan aritmetika? Ada yang bisa menjawab? Belum? Nah, kalau belum ibu jelaskan ya. Dari pola bilangan yang ada yang tadi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya
ini pola bilangan aritmetika. Kenapa? Karena dari 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8 ini memiliki selisih 2. Iya, selisih 2. Selisihnya 2. Jadi selisihnya 2 ini adalah tetap begitu. Tetapi kalau ada pola bilangan seperti ini, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat dan seterusnya, ini kan menjadi 1, 4, berapa lagi? 9 dan seterusnya. Apakah ini pola bilangan aritmetika? Barisan aritmetika? Tidak. Kenapa tidak? Karena selisihnya tidak tidak tetap atau tidak sama. Jadi jawabannya setiap bilangan yang berpola belum tentu merupakan barisan aritmetika. Paham ya, Tias ya? Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Sudah ke kelompoknya? Sudah ya. Kalau sudah, sebelum bekerja, silakan kalian buka link RKPD-nya lewat handphone boleh, lewat juga boleh. Dan nanti untuk mencari literasi ya, untuk mencari materinya, silakan kalian buka nih link yang di bawahnya, bahan ajarnya dan buku paketnya. Oke, silakan dikerjakan ke kelompoknya masing-masing. Gimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah? Sudah semuanya ya? Oke, baiklah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke presentasi ya. Setiap kelompok ada salah satu yang mewakili dan di kelompok itu silakan ditunjuk temennya ya. Yang pertama adalah moderatornya siapa, terus berikutnya yang menyajikan materi dan nanti yang menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya. Dan kelompok lainnya yang belum presentasi, yang duduk itu silakan ditanggapi ya, ditanggapi hasil presentasi kelompok yang maju ya. Baiklah, untuk presentasi pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menemukan masalah rumus suku ke N yang akan dipresentasikan oleh Kusmo. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Ani dan Beta, kita dapat melihat dari gambar ini. Jadi secara umum suatu barisan aritmetika dengan suku pertama itu 1 sampai dengan A dan beda antara dua suku
yang berurutan adalah B, maka UN adalah suku ke N barisan aritmetika. Untuk menemukan banyak batang korek api pada pola ke-10, kita harus menemukan pola umum dari barisan di atas. Dari susunan korek api di atas, dapat diketahui susunan ke-1 berisi 4 korek api dan susunan berikutnya selalu bertambah 3, sehingga diperoleh pola ke-1 atau U1 ada sebanyak 4 batang korek api. Maka 4 sama dengan 4 ditambah 1 dikurang 1 dikali 3. Pola kedua atau U2 sebanyak 7 batang korek api. Maka 7 sama dengan 4 ditambah 2 dikurang 1 dikali 3. Pola ketiga atau U3 ada sebanyak 10 batang korek api. Maka 10 sama dengan 4 ditambah 3 dikurang 1 dikali 3. Pola keempat atau U4 ada sebanyak 13 batang korek api. Maka 13 sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 1 dikali 3. Pola kelima atau U5 ada sebanyak 16 batang korek api. Maka 16 sama dengan 4 ditambah 5 dikurang 1 dikali 3. Dan seterusnya sehingga pola ke N atau UN diperoleh UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali 3. Maka rumus suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali 3. Jadi banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-10 dengan menggunakan rumus tersebut adalah rumus umumnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B-nya beda. Diketahui suku pertamanya adalah 4, bedanya adalah 3. Ditanya suku ke-10. Suku ke-10 sama dengan 4, ini suku pertama, ditambah 10 dikurang 1 dikali 3, bedanya 3. Sama dengan 4 ditambah 9 dikali 3, sama dengan 4 ditambah 27, hasil akhirnya adalah 31. Jadi suku ke-10 dalam permasalahan di atas adalah 31. Dari permasalahan di atas ditemukan hasil akhirnya adalah 31. Sudah ya? Berarti untuk permasalahan pertama diketahui tadi berapa U1-nya adalah 4, ya kan? Dengan bedanya 3. Dan yang ditanya itu adalah U10. Nah, U10-nya berapa? Dari hasil perhitungannya adalah 30. Iya, jadi di susunan yang ke-10 itu terdapat 31 korek api. Gitu ya. Oke, baiklah. Itulah tadi presentasinya ya untuk materinya. Silakan kawannya, kelompok lain yang akan menanggapi atau bertanya, boleh silakan. Ya, Yuda silakan. Bagaimana cara menentukan beda? Beda dari permasalahan di atas ya? Oh ya, mungkin belum jelas kawannya tadi. Oke, boleh silakan dijelaskan. Cara menentukan beda adalah suku kedua dikurangi suku pertama, atau bisa dilihat dari gambar ini. Ini kan suku pertamanya 4, nah suku keduanya 7, jadi dari 4 ke 7 itu kan ditambah 3. Ini juga suku ketiganya adalah 10, jadi dari suku kedua ke suku ketiga itu kan ditambah 3 juga. Jadi dari gambar ini ditentukan bedanya 3. Oke, gimana? Tidak? Bisa? Jelas? Jelas. Oke, baik. Selanjutnya masih ada lagi yang bertanya tidak? Untuk kelompok 1 tidak ada? Ya, kalau tidak ada silakan ditutup penjelasannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan untuk kawan. Tadi presentasi dari kelompok 1 ya, diperoleh dari permasalahan di sana tadi adalah buku 10-nya adalah 31 lidi ya atau korek api. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya ya, silahkan maju untuk kelompok berikutnya. Kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat di papan tulis. Dengan saya sebagai moderator dan Gendis yang akan menjelaskan permasalahan pada gambar di papan tulis. Silakan Gendis. Materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami tentang deret aritmatika. Jadi di sini ada permasalahan pengusaha mebel Mega Furniture memperoleh pesanan untuk memasang kursi pada suatu gedung pertemuan. Pemilik gedung meminta untuk menyusun kursi tersebut dengan susunan kursi paling depan berisi 20 kursi. Jumlah kursi pada baris di belakangnya selalu bertambah 4 kursi, lebih banyak dari susunan kursi di depannya. Ruangan tersebut hanya mampu menampung kursi sebanyak 12 baris. Berapakah banyaknya kursi yang harus disediakan oleh Mega Furniture? Dari masalah di atas diperoleh suku ke-1 atau suku pertama itu 20, bedanya 4 dan N-nya itu 12. Yang ditanya SN itu jumlah banyaknya kursi, dan yang ditanya S12. Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka kamu bisa membaca materi dan dari bahan ajar yang sudah dibagi di paket atau yang lainnya. Jika kita cermati masalah di atas, banyak kursi gedung pertemuan pada baris pertama yaitu 20, kemudian baris-baris berikutnya bertambah 4 kursi. Jadi kita misalkan banyaknya kursi pada baris pertama dengan U1 dan banyaknya kursi pada baris kedua U2, begitu juga seterusnya. U1-nya 20, U2-nya 24, dan U3-nya 28, jadi ditambah 4, bedanya 4. Ingat, pada baris aritmatika kamu sudah mengetahui rumus suku ke N dari kelompok 1 tadi. Diperoleh rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Agar kita dapatkan jumlah kursi pada gedung pertemuan tersebut, maka kita harus jumlahkan kursi di tiap barisnya, sehingga kita dapatkan rumus untuk mengetahui jumlah kursi pada gedung pertemuan tersebut. Penjumlahan M suku deret aritmatika disimbolkan dengan SN, dan SN ditentukan oleh SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya, dan ditambah UN-2 ditambah UN-1 ditambah UN. Dari rumus di atas diperoleh SN sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah 2B ditambah seterusnya, dan ditambah UN-2B ditambah UN-B ditambah UN, dan seterusnya. Jika urutan suku penjumlahan pada persamaan di atas itu dibalik, diperoleh SN sama dengan UN ditambah UN-B ditambah UN-2B ditambah seterusnya, ditambah A ditambah 2B ditambah A tambah B ditambah A, dan seterusnya. Jika kita jumlahkan masing-masing ruas pada persamaan di atas dengan persamaan ini, dua ini ditambah, maka akan diperoleh persamaan yang tadi di atas itu dimasukkan sini, dan yang dibalik tadi dimasukkan dan ditambah, menghasilkan 2 SN sama dengan N dikali A ditambah UN, dan 2-nya ini dipindahkan luas ke kanan menjadi dibagi. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, SN-nya sama dengan N per 2 A ditambah N-1 dikali B, ini dari rumus UN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Dari permasalahan yang di atas, berapakah banyaknya kursi yang harus disediakan oleh Mega Furniture untuk gedung tersebut? Jadi kita masukkan rumus tadi, SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1B. Jadi yang dicari tadi S12, jadi N-nya ini 12 dibagi 2, dan 2 ditambah A-nya tadi 20, ditambah N-nya 12 dikurang 1, bedanya tadi 4, dan S12-nya sama dengan 6 dikali
2 kali 20 40 ditambah 12 dikurang 1 11 dan dikali 4. S12 sama dengan 6 dikali 40 ditambah 44. S12 nya sama dengan 6 dikali 84 dan hasilnya 504. Sudah? Oke, silakan bertanya untuk kelompok penyaji. Silakan kelompok lain. Untuk kelompok yang lain, silakan ada yang bertanya atau menanggapi? Ada? Cukup ya? Oke, cukup. Silakan ditutup. Kelompok 2. Demikian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baiklah. Jadi dari kelompok yang sudah maju tadi ya, itu membahas yang pertama adalah banyaknya suku ke N ya. Kalau dari permasalahan kita adalah suku yang ke-10, dan yang kedua adalah banyaknya jumlah ya, jumlah suku ke N. Ada berapa jumlahnya? Kalau dia ada 12 N-nya. Didapat berapa tadi hasilnya? 504 ya. Oke. Jelas untuk presentasi hari ini? Jelas. Oke. Nah, perhatikan dulu. Nah, sebelum kalian mengerjakan post-test ya, LKPD yang sudah dikerjakan tadi itu silahkan dikirim atau dikumpulkan ya melalui email ya, karena itu sudah dikerjakan di handphone atau di laptop kalian masing-masing. Jadi kirimnya melalui email ibu ya, ini silahkan dicatat dan ibu beri waktu sampai besok ya. Kalau seandainya nanti jaringan bermasalah, nah itu waktu batas pengumpulannya sampai besok ya, gitu. Kita lanjutkan lagi dengan post-test ya. Nah, untuk post-test kalian bisa menyiapkan perangkatnya. Silakan disiapkan handphonenya masing-masing dan akan kirim linknya, nanti silakan kalian buka ya. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, silakan dikumpulkan. Sudah selesai dikumpulkan postasnya? Sudah. Nah, selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan untuk diangkat ya mejanya ya. Kita akan menyimpulkan ya materi kita yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Jessica. Barisan aritmetika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu sama. Iya, selalu sama atau tetap. Ya, bagus ya. Nah,
kita sudah belajar tadi tentang bagaimana menemukan rumus n suku pertama atau suku ke n atau dilambangkan dengan UN. UN sama dengan apa rumusnya? A ditambah n min 1 kali itu untuk rumus suku ke n. Selanjutnya rumus jumlah suku ke n. Nah, itu apa rumusnya? SN kali terus ditambah n kurang 1 dikali dengan beda. Oke, bagus ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang barisan dan deret geometri ya. Kalau hari ini yang aritmetika, selanjutnya adalah geometri gitu. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kira-kira kalian sudah bisa? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Paham dengan materinya? Tahu manfaatnya kan? Iya. Bagus. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sebelum tutup. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dan ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.